JJ. Masih inget gak sama aku? Aku kangen banget nih sama teman-teman semuanya. Pasti sudah siap ya. Kita mau ibadah di hari ini. Nah, tema minggu ini adalah pertobatan Zakheus. Mengaku dosanya dan mengubah hidupnya. Nah, teman-teman semua, ayo kita siapkan hati kita. Jangan main-main lagi, harus siap. Handphonenya dimatiin dulu ya, nanti ajak papa mamanya untuk ibadah bersama. Bible Fact, siapakah Zakheus? Menurut Injil Lukas, di pasal 19, Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Seorang yang kaya dan memiliki ukuran badan yang pendek. Cerita yang paling terkenal tentang Zakheus adalah ketika dia menaiki pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, teman-teman mau tahu banyak lagi gak tentang Zakheus? Dan apa sih pertobatan yang ia lakukan? Makanya kalian semua harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh ya. Agar kita semua dapat pengurapan dan berkat yang baru dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang JJ mau ajak teman-teman semua untuk berdoa ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup matanya ya. JJ mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus dapat berkenan atas ibadah yang kami naikkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih Kak? Luar biasa. Pastinya luar biasa dong di hari yang minggu kedua ini dalam bulan November dengan tema yang sama. Apa tuh Kak temanya? Tar dulu nih, ada yang masih ingat gak nih temanya? Iya, betul sekali, temanya adalah pertobatan yang menyenangkan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kali ini, kakak mau memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, nama kakak Kak Theo dan kakak didampingi oleh... Aku Kak Hana, dan ini kita ditemenin juga sama salah satu teman sekolah minggu kita. Namanya siapa ya? Halo teman-teman, nama saya Monica. Oh, namanya Halo Monica, Monica. teman-teman. Yuk, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hari Ini, Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Ayo Kak. Ayo semuanya boleh sambil tepuk tangan. Pakai gerakan ya semuanya. Hari
selanjutnya nih kita mau nyanyiin lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Iya, kita kan Sudah siap semuanya? siap dong Kak Theo. Ya, coba nih kita nyanyikan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi dari awal. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembah Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, dialah Tuhan, Tuhan, Namanya Yesus. Yesus, 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 oh dialah Raja. Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Yeay, berikan kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Oke adik-adik silakan kembali duduk. Sekarang kita ingin memuji menyembah nama Tuhan. Berikan sikap yang terbaik. Kita ingin menaikkan suatu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat
selalu tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Yes. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Goyahkan Kau tetap aku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar apa yang mereka sampaikan itu tidak jauh dari ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan tutur kata mereka Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan, Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan dalam firman Tuhan nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Tresya. Tadi kan adik-adik udah memuji, menyembah Tuhan, udah pinter-pinter semuanya. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan Alkitab kalian, siapkan buku catatan kalian. Kita mau fokus belajar firman Tuhan. Jangan sambil ngobrol sama kanan kirinya ya. Jangan sambil makan juga. Kita mau berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan minggu ini temanya adalah mengaku kesalahannya dan berubah hidupnya. Kita akan belajar dari kisahnya Zakheus di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang pertobatan Zakheus dan kehidupan Zakheus yang diubahkan. Jadi gini adik-adik, diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sedang berjalan menuju kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko ini ada seseorang yang bernama Zakheus. Zakheus ini tinggal di kota Yeriko. Zakheus terkenal di Yeriko sebagai seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai itu apa sih adik-adik?
Seorang pemungut cukai itu adalah seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat di Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Tapi adik-adik, Zakeus ini dikenal sebagai seorang pemungut cukai yang curang. Curangnya itu seperti apa sih, Kak? Curangnya itu Zakeus mengumpulkan pajak lebih besar atau lebih banyak dari yang seharusnya, adik-adik. Kak Tresya kasih contoh nih. Misalnya ada seseorang yang bernama, kita sebut aja Andi ya. Andi ini harusnya bayar pajak kepada pemerintah cuma 50.000. Tapi Zakeus ini meminta Andi untuk bayar pajaknya 80.000. Ada lebihnya kan adik-adik? Zakeus melebihkan pajaknya Andi sebesar 30.000. Nah uang 30.000-nya tersebut dikantongi oleh Zakeus untuk Zakeus sendiri. Jadi perbuatannya Zakeus ini curang, dia mencuri uang dari orang-orang yang membayar pajak. Karena perbuatan curangnya Zakeus ini adik-adik, Zakeus itu dibenci oleh seluruh orang yang ada di kota Yeriko. Zakeus ini juga dikenal sebagai seseorang yang badannya pendek loh adik-adik. Dibandingkan orang-orang teman-temannya, tinggi badannya Zakeus itu beda jauh adik-adik. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus sudah masuk ke kota Yeriko. Tuhan Yesus sedang berkeliling menyusuri kota Yeriko. Di situ Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang Yeriko yang ingin melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan sambil ngobrol-ngobrol sama orang-orang di Yeriko tersebut. Nah, Zakeus ini juga lihat kalau Tuhan Yesus sudah sampai nih di kota Yeriko. Zakeus juga penasaran adik-adik. Zakeus udah pernah dengar nih mengenai perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Zakeus lihat ada Tuhan Yesus. Zakeus juga mau melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi di situ ada banyak orang. Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang. Zakeus mau lihat tapi nggak kelihatan karena tubuhnya Zakeus pendek. Zakeus udah jincit-jincit. Zakeus loncat-loncat adik-adik. Tapi tetap nggak kelihatan. Aduh, Zakeus bingung tuh. Gimana ya caranya lihat Tuhan Yesus? Terus Zakeus lihat di depan ada pohon ara. Nah, Zakeus memutuskan, mendingan naik pohon ara aja deh, manjat aja biar kelihatan Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik tahu, bentuk dari pohon ara itu besar, tapi dia nggak tinggi adik-adik. Jadi kalau mau kita panjat itu masih bisa, masih gampang. Nah, Zakeus ini memanjat pohon ara, duduk di ranting-rantingnya, dan melihati Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berjalan mendekati pohon tersebut. Terus Tuhan Yesus berhenti tepat di bawahnya Zakeus duduk di pohon. Terus Tuhan Yesus bilang sambil tersenyum kepada Zakeus, "Zakeus, cepatlah turun karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini." Pas Tuhan Yesus ngomong kayak gitu adik-adik, Zakeus terkejut. Zakeus bingung loh, Tuhan Yesus mau berkunjung ke rumahnya Zakeus. Zakeus langsung turun dari pohon tersebut, menghampiri Tuhan Yesus dan mengantar Tuhan Yesus sepanjang perjalanan. Zakeus sangat bersemangat adik-adik. Bisa dibilang Zakeus ini kagum sama Tuhan Yesus, yang cuman Zakeus dengar mengenai kehebatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Terus Zakeus ketemu Tuhan Yesus secara langsung. Tapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk menghampiri Zakeus dan datang ke rumahnya Zakeus, ada para pemuka-pemuka agama yang gak suka loh adik-adik. Di situ para pemuka agama saling bergerutu satu sama lain. Mereka bilang, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang adalah ahli Taurat kok mau sih datang ke rumahnya Zakeus, seorang pendosa. Tapi Tuhan Yesus gak menghiraukan omongan para pemuka-pemuka agama tersebut. Nah, Tuhan Yesus di rumahnya Zakeus, Tuhan Yesus makan, minum bersama Zakeus sembari bercerita-cerita. Di situ Tuhan Yesus mengabarkan
kebenaran kepada Zakheus. Tuhan Yesus mengajarkan kasih kepada Zakheus dan memberitahu Zakheus tentang bagaimana untuk hidup di dalam kebenaran, bagaimana melayani Tuhan. Sepanjang Zakheus mendengar kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan, Zakheus merasa tersadarkan bahwa apa yang sudah dia lakukan itu salah. Perbuatan yang sudah dia lakukan, dia mencuri uang dari banyak orang. Zakheus merasa dirinya berdosa dan merasa menyesal dalam hatinya, adik-adik. Zakheus merasakan kesedihan di dalam hatinya, merasakan penyesalan yang mendalam, adik-adik. Zakheus langsung meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Zakheus berkata kepada Tuhan Yesus betapa Zakheus menyesalnya, betapa Zakheus merasa dirinya adalah orang yang berdosa. Untuk mengutarakan betapa menyesalnya Zakheus berjanji kepada Tuhan Yesus dan juga berjanji kepada dirinya sendiri untuk memberikan sebagian dari harta yang sudah Zakheus miliki untuk orang-orang miskin. Serta Zakheus juga berjanji, adik-adik, untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah ia curi sebanyak 4 kali lipat. Nah, kalau tadi tentang Andi yang harusnya bayar pajak 50.000 tapi Zakheus mintanya 80.000. Nah, Zakheus berjanji nih untuk mengembalikan 4 kali lipat dari uang yang sudah diambil Zakheus. Berarti kalau selisihnya 30.000, 4 kali lipatnya berapa, adik-adik? 120.000. Zakheus berjanji untuk mengembalikan 120.000 kepada Andi dan juga kepada orang-orang lain yang sudah ia curi uangnya. Nah, adik-adik, di situ Zakheus memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menerima permohonan pertobatan dari Zakheus, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni dosa Zakheus dan dia berkata bahwa pertobatannya Zakheus ini sudah menyelamatkannya dia. Yuk kita buka di Alkitab di Lukas 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita baca untuk kita tahu apa sih yang Tuhan Yesus katakan ketika menerima pertobatan dari Zakheus. Lukas 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan anak yang hilang." Nah, adik-adik, hari itu juga Tuhan Yesus menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Zakheus, dan melalui kasihnya Tuhan, hidupnya Zakheus diubahkan, adik-adik. Tidak ada kuasa manapun yang lebih kuat daripada kasihnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah kisah dari pertobatan Zakheus dan melalui pertobatan Zakheus, hidupnya Zakheus yang diubahkan. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar loh, adik-adik, bahwa tidak ada yang lebih kuat kuasanya dibanding kasihnya Tuhan Yesus. Melalui kasihnya Tuhan Yesus, kehidupannya Zakheus diubahkan. Melalui kasihnya Tuhan Yesus, Zakheus tersadarkan akan kesalahan-kesalahannya dan Zakheus bertobat, adik-adik. Adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu suka loh, Tuhan Yesus itu senang loh kalau ada anak-anaknya yang datang bertobat dan mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, Kak Tresya mau ajak adik-adik untuk merenungkan dosa apa, kesalahan apa yang sudah adik-adik lakukan. Yuk kita datang ke Tuhan Yesus, kita memohon ampun kepada Tuhan Yesus, kita mengakui seluruh kesalahan kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa kotor kalau Tuhan Yesus itu gak akan mau menerima kesalahan kalian. Tuhan Yesus itu akan dengan senang hati menyambut anak-anaknya yang datang untuk memohon pengampunan daripadanya. Yuk adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa rapihkan Alkitabnya, rapikan buku catatannya. Kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kalian dan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa.
Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kemampuan ya Bapak untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kami sungguh diberkati Bapak untuk firman-Mu hari ini, biarlah firman-Mu yang sudah Engkau ingatkan kepada kami mau lakukan dalam kehidupan kami mau memohon ampun ya Bapak atas segala kesalahan dan dosa kami ya Bapak. Kalau kami mendukakan hati-Mu, kami mau mengakui kesalahan kami Bapak, kami memohon pertobatan kepadamu. Kami tahu ya Bapak, kasih-Mu selalu menyertai hidup kami tidak mau menyanyiakannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu tertabur dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kakak undang sekali lagi yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bisa mengikuti ibadah dan kami menyembah, memuji Tuhan. Biar semuanya menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami sudah belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang mengubahkan setiap kami. Dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan menjadi saksinya Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan. Sebelum kami selesai, biar kami menerima berkat daripada Tuhan. Biar kiranya berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan berikan kepada setiap kami, adik-adik, orang tua, keluarga yang setia mengikuti tayangan ibadah online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, disertai Tuhan, dijagai Tuhan dengan penyertaan yang sempurna. Dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.